Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih buat Erni, terima kasih buat Yesua udah mulai buka dengan penyembahan yang luar biasa, dan selamat malam semua teman-teman yang ada. Pak Yuki segala, shalom Pak. Ada Gugun nih, aduh nggak tahu ada siapa lagi nih tempat lain. Ya ada Bu Esther, dah itu. Oke dah, saudara. Saya mau berbagi malam ini seperti biasa. Saya bilang tiap Senin pertama tiap bulan kita akan bahas tentang sebuah tema, yaitu fullness in Him, kepenuhan dalam dirinya. Ya, kepenuhan di dalam dirinya. Ya, kepenuhan di dalam Tuhan, saudara. Jadi Tuhan memberikan kita segala sesuatu dalam kelimpahan sehingga kita ini mengalami semua kepenuhannya. Amin. Fullness in Him. Dan selalu tiap Senin pertama kami akan tampilkan kesaksian dari anak-anak Tuhan, ya secara umum, yang mengalami perjalanan bersama Tuhan yang tentunya kalau saya sering bilang itu seru, saudara. Banyak keseruannya, ya banyak serunya. Nah, untuk kali ini nanti yang tampil adalah Yesua Abraham yang merupakan anak rohani saya juga. Ya, Tuhan luar biasa menuntun anak ini. Nah, saya nggak berpanjang-panjang, tapi sebelum itu saya akan sampaikan dulu beberapa firman. Filipi 3 ayat 12 sampai 16 dari The Passion, tapi saya potong 2, 12, 13 dulu. Ya, habis itu baru lanjut 14 sampai 16. Saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara saya ajak baca ini. Kuakui bahwa sampai saat ini Paulus, saudara ya, kuakui bahwa sampai saat ini aku belum mencapai kepenuhan mutlak dari yang aku kejar. Saudara yang saya kasihi, dari Rasul Paulus dari dalam penjara dia menulis surat kepada jemaatnya di Filipi. Dan dia ngomong di sini, saudara, kuakui bahwa sampai saat ini aku belum mencapai kepenuhan mutlak dari yang aku kejar. Artinya apa? Dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dia dipilih, dipanggil oleh Tuhan, sama dengan kita juga, bukan kita yang pilih, tapi Tuhan yang memilih kita, saudara. Dan dia sadar bahwa dia harus mencapai kepenuhan itu. Karena itu semua sesuatu yang dijanjikannya. Nah, tapi caranya mencapai dan sebagainya, saudara lihat baik-baik ini ya. Jadi, aku mengaku sampai saat ini aku belum mencapai kepenuhan mutlak dari yang aku kejar. Tapi aku berlari dengan penuh gairah ke dalam kelimpahannya. Saudara yang saya kasih, coba lihat baik-baik ayat ini, saudara. Jadi Paulus sadar bahwa dirinya belum nyampe kepenuhan itu. Tapi dia terus berlari dengan penuh gairah, ya, dengan tidak merasa capek dalam arti yang terus frustrasi gimana, saudara. Kadang-kadang bisa nyampe itu, kadang-kadang bisa memang. Tapi dia terus bergairah untuk nyampe ke sana. Ya, dia lari terus dengan penuh gairah ke dalam kelimpahannya. Kenapa? Karena dia tahu Yesus memanggil kita dan memberi hidup dan memberikan di dalam kelimpahannya. Yang setuju katakan amin. Yohanes 10 ayat 10. Musuhnya jelas, saudara, pencuri itu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan, yaitu iblis. Tapi aku datang, Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan memberikan dalam kelimpahannya. Jadi Paulus sadar ini, saudara, dan dia berlari untuk mencapai kelimpahan ini. Ya, dia berlari untuk mencapai kelimpahannya, ya kan? Supaya dia dapat mencapai tujuan hidup yang ditetapkan Yesus Kristus. Supaya dia dapat mencapai tujuan hidup yang ditetapkan Yesus Kristus, di mana dia telah memanggilku untuk memenuhinya dan menginginkanku untuk menemukannya. Saudara lihat ayatnya ini baik-baik ya. Tolong kita fokus bentar di ayat ini. Ya, jadi supaya Paulus dapat mencapai tujuan hidup yang ditentukan Yesus Kristus, di mana dia telah memanggilku untuk memenuhinya dan menginginkanku untuk menemukannya. Mungkin saudara akan bertanya, emang susah toh Pak nemuinya? Katanya gampang, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan penuh kasih, betul. Tapi untuk menemukan ini, saudara, benar-benar Anda dan saya
diminta untuk apa? Untuk berjalan bersama dia dan hidup di dalam roh. Amin. Saudara, ya. Supaya kita fokus terus, Saudara. Ya. Supaya kita fokus terus. Capek nggak Pak nanti? Saudara gimana mau capek? Karena firman Tuhan bilang, sejak kita lahir, dia akan menggendong kita terus-menerus. Halo? Aku akan menggendongmu. Saudara tidak disuruh gendong Tuhan Yesus, saudara enggak. Saudara, ya, kita akan digendong dia, saudara. Ya. Memang Roh Kudus ada di dalam dirinya, rohnya sendiri ada di dalam dirinya. Ya. Pastor Bill Johnson nulis bukunya tentang hosting his presence, bagaimana kita nge-host, bagaimana kita benar-benar membawa hadirat Tuhan, ya, membawa kemuliaannya. Ya. Tapi bukan berarti Anda gendong Tuhan yang secara gimana-gimana, bukan. Tapi Tuhan yang menggendong kita, ya, Dia memilih kita, memanggil kita untuk kita mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah. Caranya kita terus berlari, saudara. Terus fokus. 13, aku tidak bergantung pada kekuatanku sendiri. Lihat, saudara, aku tidak bergantung kepada kekuatanku sendiri untuk mencapai ini. Namun aku memiliki satu fokus yang mendorongku. Aku melupakan semua masa lalu dan aku menetapkan hatiku pada masa depan. Tolong, ayatnya berhenti di sini dulu. Anda lihat baik-baik. Ya, aku tidak bergantung pada kekuatanku sendiri. Lah terus, saudara ingat, the main goal is relationship. Ya, goal utama adalah hubungannya dipulihkan. And the method is partnership. Dan metodenya adalah bermitra. Ya, Anda ingat Matius 11:28 dan seterusnya. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Kalau semuanya sendirian, saudara, itu pasti letih. Tolong Erwin, ayatnya balik lagi, atau siapa yang megang ayat, tolong ayatnya balik lagi. Kalau kita melakukannya semua sendirian, ya, pakai kekuatan sendiri, itu pasti capek, saudara. Makanya metodenya harus berpartner, bermitra, ya. Namun aku memiliki satu fokus yang mendorongku. Siapa, saudara? Ya, fokusnya. Ya, kita ini manusia baru. Aku melupakan semua yang lalu, ya, dan aku menetapkan hatiku kepada masa depan. Amin. Apa sih masa depan? Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Apa sih masa depan, saudara? Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Nah, ini tidak dilakukan dengan kekuatan sendiri, saudara. Ya, tapi dilakukan dengan being yang benar dulu. Anda dipilih, dipanggil, dan dipulihkan. Anda jadi anak, makanya Anda doa langsung Bapa kami. Amin. Ya. Kalau Anda terus-menerus berusaha sendiri, nggak kuat, saudara. Makanya Anda dan saya dipanggil, dipilih, ya, dijadiin manusia baru, makanya kita jadi anak. Kita harus lupakan masa lalu dan menetapkan hati Anda untuk ngalamin yang namanya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Saudara, Paulus tidak bergantung pada kekuatannya sendiri, tapi ya memiliki satu fokus yang mendorongku. Kita harus fokus terus. Apa sih? Makanya Matius 6:33 bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara, fokusnya tuh terus Kristus. Mari kepadaku semua yang lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Saudara tahu? Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu seperti dua lembu yang mau membajak, ya kan, dikasih kuk, bajaknya ditaruh tengah. Nah, itu kita dengan Kristus. Kita jalan. Yang capek siapa? Yang sering capek kita. Tapi kita punya partner ya, luar biasa hebatnya. Nah, jadi saudara yang saya kasih, biar kita terus fokus ke sana, ya, karena dia selalu akan menolong kita, dia selalu menggendong kita.
Makanya Efesus 3 kalau Anda lihat, ini sebelum ayatnya kepenuhan Allah itu saudara, ini diambilnya dari Efesus 3. Ya kan? Aku berdoa supaya engkau berdasar dan berakar di dalam kasih, ini kata Paulus. Dan supaya engkau mengalami betapa besar, panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Supaya saudara tuh selalu mengalami kasih Kristus yang nggak ada selesainya. Betapa panjang, betapa lebar, ya kan? Betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Kristus. Dimanapun Anda berada, fokuskan dirimu pada kasih Kristus, dan engkau mengalami ini sekalipun ini melebihi segala akal atau tidak masuk akal, dan mengalaminya dalam kepenuhan Allah. Jadi kita sama-sama saling berdoa. Amin. Saudara dan saya sama-sama saling berdoa supaya kita mengalami kepenuhan Allah. Ya. Saya lanjut ayat 14. Filipi 3 masih. Lanjut. Aku berlari menuju undangan ilahi untuk menjangkau sasaran surgawi dan memperoleh hadiah kemenangan melalui urapan Yesus. Saudara lihat nih. Paulus ini berlari terus menuju undangan ilahi. Kenapa? Karena dia terundang. Lah saya, Pak. Lah kami, Pak. Lah kita, Pak. Nah, kita semua juga terundang. Makanya kita berlari terus menuju undangan ilahi untuk menjangkau sasaran surgawi. Carilah dulu kerajaan Allah dan memperoleh hadiah kemenangan melalui urapan Yesus. Semua Tuhan yang urapi kita. Ayat 15. Jadi biarlah semua orang yang sudah mencapai kedewasaan penuh memiliki gairah yang sama seperti aku. Semua yang sudah mencapai kedewasaan penuh punya gairah yang sama. Tapi bila ada orang yang belum dicengkeram oleh kerinduan ini, Allah akan mewahyukannya kepada mereka. Amin. Saudara, jadi ada beberapa hal di mana kadang-kadang teman-teman kita atau keluarga kita yang belum punya kerinduan yang sama dengan kita. Terus gimana? Saudara pengen mereka juga sama semangatnya, sama berapi-apinya. Enggak salah sih. Resepnya gimana? Doakan. Setuju? Amin, saudara. Doakan. Karena doa kayak gini tuh saya yakin pasti akan dijawab. Amin. Saudara. Jadi saya rindu saudara. Ya, kalau mereka yang belum nyampe seperti Paulus bilang, belum bisa ngerti ini saudara. Ya kan belum dicengkeram oleh kerinduan ini, kerinduan akan kasih akan Tuhan. Ada banyak contoh saudara di Alkitab. Paulus menulis ini, tapi saya paling sering dan cukup paling senang tuh ngasih contohnya tentang Daud saudara. Daud itu benar-benar senang saudara ngejar Tuhan. Ya Pak, tapi dia kepleset tuh Pak. Iya. Gara-gara apa? Salfok. Betul? Halo? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua saudara-saudari, ya. Kenapa Daud kepleset? Gara-gara salfok, salah fokus. Bukannya terus mengejar pada gairah yang harusnya terjadi, malah matanya jalan-jalan kemana-mana. Saudara. Nah, untuk semua yang belum mengalami kerinduan ini, baiklah kita doakan supaya mereka bisa dicengkeram oleh kerinduan ini. Daud bilang di Mazmur 27, satu hal yang kuinginkan. Apa sih? Duduk memandang wajahmu, memandang segala keindahan wajah Tuhan. Dan kalau Anda doakan, Allah akan mewahyukannya kepada mereka. Caranya, tiba-tiba mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saya mau tanya nih, di ayat ini dulu sebelum saya lanjut. Siapa yang punya keluarga yang belum semuanya punya kerinduan seperti ini? Halo? Tolong angkat tangan. Terima kasih. Ya, kalau Anda masih punya keluarga seperti ini, ayo kita sama-sama doakan. Saudara, karena kita nggak bisa memaksa orang untuk memilih Tuhan, tapi Tuhan yang akan memanggil mereka. Setuju, saudara? Amin. 16. Ini ajakan sekarang. Dan mari saudara, kita semua maju bersama-sama untuk apa? Memperoleh, untuk meraih hadiah kemenangan ini dengan mengikuti jalan yang sama dan dalam kerinduan yang sama. Apa sih? Jalan yang sama. Apa sih itu jalan yang sama? Jalannya Dia. Kerinduannya apa? Mengalami kemuliaannya terus, saudara.
Yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Saudara, saya nggak tambahkan dulu, nanti saya akan tutup lagi dengan ayat-ayat lagi. Saya mau persilahkan anak rohani saya yang sangat saya kasihi, yaitu Yesua Abraham. Silakan Yes, berbagi, monggo. Thank you Babe, David. Shalom semuanya. Mungkin yang belum kenal, aku Yesua Abraham. Kok Yesua Abraham kepisah? Yesua Abraham. Ya Tuhan percayakan aku sekarang untuk bisa melayani di dunia entertainment, khususnya musik gitu ya. Aku melayani di YouTube, di channel pribadiku Saat Teduh. Kalau mungkin Bapak Ibu saudara-saudari pernah dengar hashtag Saat Teduh. Halo Koyungki, juga ada Koyungki di sini mampir, ternyata dahsyat. Ini pakai bajunya Koyungki nih. Bless the Lord of my soul. Ya, jadi uh, Tuhan percayakan semuanya itu, tapi jauh sebelum Tuhan percayakan bisa melayani bersama-sama dengan Tuhan ya di bidang musik ini untuk kemuliaan nama Tuhan, aku cerita background story sebentar. Jadi memang dulu itu aku lahir dari dulu memang sebagai Kristen gitu kan, tapi gak bener-bener mengalami kasih Tuhan. Lahir sebagai anak pendeta, ya papaku gembala, dan orang tua itu sudah berusaha, pasti setiap orang tua ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, mengasihi dengan tanpa membeda-bedakan. Saya 3 bersaudara, kebetulan entah kenapa saya nggak bisa menangkap pesan kasih yang papa mama saya berikan, dan saya malah merasa bahwa saya kurang dikasihi gitu. Padahal namanya orang tua pasti mau memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Saya yakin papa mama saya sudah memberikan kasih yang cukup. Tapi entah kenapa saya tumbuh sebagai anak yang merasa kurang dikasihi. Jadinya tuh bawaannya cari perhatian, mencari orang lain untuk bisa mengasihi saya. Ya, saya selalu krisis identitas lah, bisa dibilang identitas saya nggak pakem. Saya bertumbuh sebagai anak tuh yang, kalau dari dulu kan papa selalu punya sebuah moto mungkin ya, atau sebuah peraturan, kamu kalau belum doa, belum baca Alkitab, kamu nggak boleh main gitu. Jadi harus berdoa dulu, baca Alkitab dulu. Sehingga pengenalan akan Tuhan pun dibawa dengan ketakutan itu gitu loh. Jadi kayak, wah kalau nggak kayak begini ke Tuhan, Tuhan nggak akan kayak begini ke saya. Bertumbuh seperti itu, jadi Kristen yang agamawi. Sampai satu titik hidup dalam keagamawian itu capek ya, karena kita yang seakan-akan ngejar-ngejarin Tuhan terus, padahal kebenarannya Tuhan yang ngejar-ngejarin kita gitu kan. Jadi tanpa pengetahuan akan itu kayak ngejar angin aja, karena yang dilakukan cuma rutinitas, ikut doa, baca Alkitab iya, ya kan, ikut pelayanan iya, tapi nggak merasakan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sampai satu titik karena capek dalam hidup sebagai penganut agama gitu, saya memilih jalan keluar yang lain, yaitu saya coba hidup dalam dosa aja deh gitu deh, cobain apa yang saya pengen saya lakuin gitu kan. Sampai satu titik di situ pun ternyata nggak dipuaskan juga. Jadi hidup dalam agama nggak puas, hidup di dalam dosa pun nggak puas. Rasanya masih ada aja yang kosong gitu loh. Rasanya masih aja kayak kenapa ini di hati gitu, ada yang nggak beres gitu kan. Cuma masih terus dilanjutin karena yang namanya dosa enak ya gitu. Namanya dosa tuh memang enak, dan buat daging kita itu memuaskan, walaupun dia hanya sesaat, tapi ya kita jadi kecanduan, edik, jadi keterikatan. Namun di masa-masa keterikatan saya pada saat itu, saya SMP, Tuhan malah nyamperin saya lewat penglihatan gitu. Tuhan datang waktu saya lagi mandi, tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan di kamar mandi ya. Saya melihat sebuah imajinasi yang Tuhan berikan di kepala saya ketika saya lagi merem, lagi sampoan. Itu ada cahaya terang sekali. Di situ ada satu pribadi, wajahnya terang, saya nggak bisa lihat. Saya cuma lihat jubah putih doang gitu. Dan saya dibawa ke satu panggung yang besar. Dan di situ Tuhan bilang, aku akan jadikan kamu berkat gitu. Jelas banget, aku akan jadikan kamu berkat di atas dunia panggung. Tapi karena saat itu belum penuh akan kasih Tuhan, masih penuh dengan keinginan untuk dikasihi oleh manusia, ya, jadi masih nggak beres hatinya. Yang terjadi, pesan yang tadinya seharusnya Tuhan mau jadikan saya berkat melalui dunia panggung, malah saya nangkepnya, wah saya akan jadi kaya, saya akan jadi terkenal, saya nggak perlu sekolah gitu. Akhirnya waktu saya SMA, saya memilih untuk ikutin ajang pencarian bakat gitu, coba X Factor, Got Talent, semuanya, The Idol, anything
Gitu. Saya cobain satu-satu, gak ada yang lolos. Itu, dan di situ saya bingung kan, gimana sih Tuhan katanya mau bikin saya terkenal gitu lewat dunia panggung, kok ini nggak ada yang lolos sama sekali, ini memalukan banget. Tapi ya, dalam kondisi itu saya bukannya cari hatinya Tuhan, bukannya bertanya sama Tuhan, Tuhan dengan pesan ini apa sih yang Tuhan mau gitu loh. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau lakukan, tapi saya malah pakai pikiran manusia, pakai kekuatan saya sendiri. Gitu kan, bahkan mentranslate pesannya Tuhan dengan keinginan daging saya sendiri. Sampai akhirnya itu nggak kejadian dan saya merasa mentok banget saudara pada saat itu. Saya mentok banget dan di situ saya cuma berasa kayak kok hidupku nggak ada tujuan ya gitu, kok hidupku seperti ini ya, aku merasa di kanan kiri aku nggak merasa dikasihi ya, aku berusaha untuk berikan yang terbaik untuk menggenapi visi yang Tuhan kasih itu tapi nggak kejadian, seakan-akan itu cuma halu aja, cuma mungkin imajinasi liar saya sebagai manusia. Tapi di saat-saat seperti itu saya ingat banget lagi di toilet sekolah waktu SMA, di situ ada Roh Kudus ngomong di hati, itu nyentek banget, saya lagi cuci tangan dan Roh Kudus bilang kamu kemana aja. Wah, di situ saya tersentuh. Tersentuhnya karena Tuhan, saya udah berulang kali berusaha untuk menjauh dari Tuhan, berusaha untuk hidup yang malah menyakiti hatinya Tuhan gitu. Tapi kenapa Tuhan masih izinkan dengar suaranya Tuhan? Gitu. Wah, di situ saya kayak, wah ibaratnya tuh orang yang tiap hari diteleponin, ya kan, tiap hari diteleponin, kita nggak pernah angkat, tapi dia masih aja chattingin kita terus, dia kirimin kita surat, kita nggak pernah buka suratnya, tapi dia terus-terusan kirimin kita surat. Itu sampai satu titik saya sadar bahwa wah ini ada yang aneh gitu ya, ada yang aneh dengan cintanya Tuhan ke manusia gitu. Kayak manusia itu nggak pantas dicintai, saya merasa diri saya nggak pantas dikasihi, kayak aneh banget Tuhan mau cinta sama manusia, mau mati buat manusia. Perenungannya jadi dalam banget tiba-tiba, padahal panggilan itu cuma sederhana, satu kalimat aja kan, Tuhan bilang kamu kemana aja, tapi tiba-tiba saya jadi lebih mencari tahu lagi kenapa Tuhan masih mau panggil manusia tuh terus-terusan balik, bisa ketemu lagi sama dia, bisa denger suaranya dia lagi di situ. Tapi saya nggak dapet jawabannya saudara, karena menurut saya kayak aneh gitu, masih tetap keanehan, dia mampu melakukan segala sesuatu tapi kenapa dia memilih untuk mati buat manusia, untuk tetap mengasihi manusia, itu aneh. Dan pada saat itu saya pulang ke rumah, saya telepon papa saya, karena saat itu kita berbeda, lagi di daerah yang berbeda ya, papa ada di kota satu, saya ada di kota satu, saya di Jakarta, papa saya ada di Lampung waktu itu. Dan saya telepon, saya bilang kenapa Tuhan masih gak, kenapa sih Tuhan tuh nggak menyerah sama manusia, saya bilang kayak gitu. Kenapa Tuhan tuh nggak pernah angkat tangan sama manusia, padahal tuh manusia seringkali menyakiti hati Tuhan. Itu ini aneh banget, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, seharusnya Tuhan bisa menciptakan bumi yang baru, manusia yang baru, nggak perlu nebus manusia-manusia yang nggak tahu diri ini gitu kan. Kenapa Tuhan masih mau mengasihi saya gitu, nggak menyerah sama saya. Di situ papa saya cuma ngomong satu kalimat, dan itu tuh merubah kehidupan saya banget. Itu bukan lagi ada di KKR, bukan lagi dengerin lagu rohani, itu lagi di telepon. Saya ingat banget teleponnya bukan pakai WhatsApp lagi, jadi super jelek, geradakan suaranya, di ruang tamu. Papa saya cuma bilang, karena kita berharga. Itu karena kamu berharga, karena papa berharga, karena semua manusia itu berharga di mata Tuhan. Wah, di situ saya merasa dipeluk sama Tuhan, saya nangis kayak anak kecil. Saya dibawa flashback ke masa-masa di mana saya hidup sebagai Kristen yang agamawi, tapi nggak dipuaskan, ternyata Tuhan ada di sana. Ketika saya lagi hidup di dalam dosa, mencoba kesenangan dunia, nggak dipuaskan juga, tapi ternyata Tuhan juga ada di sana. Tuhan nggak pernah tinggalin saya, dan Tuhan peluk saya. Tuhan bilang, aku sayang sama kamu. Itu. Wah, di situ visi yang Tuhan kasih yang di awal bahwa aku akan jadikan kamu berkat, itu jadi jelas banget saudara. Tapi di situ saya langsung nangkep, oke Tuhan, sekarang apa yang Tuhan mau? Saya mau kenal Tuhan. Di situ saya ambil keputusan buat yang tadinya baca Alkitab atau berdoa hanya karena rutinitas, hanya karena peraturan yang papa saya buat. Di situ saya punya kerinduan yang mendalam, saya rindu kenal Tuhan. Jadi baca Alkitab, berdoa itu benar-benar karena pengen tahu kenapa sih Tuhan bisa sayang banget sama saya. Gitu. Jadi akhirnya hubungan yang tadinya agama berubah jadi hubungan yang real. Terus Tuhan bawa, Tuhan proses, dan memang saya nangkep satu pesan, ketika kita diberikan visi sama Tuhan, seringkali kita lupa, kita malah kejar visinya Tuhan, bukan kejar pribadinya Tuhan. Padahal yang Tuhan mau ketika Tuhan kasih kita sebuah assignment, penugasan, atau itu visi, apapun itu mimpi,
Apapun itu yang kita rasa Tuhan kasih ambisi itu di hati kita, seharusnya yang kita kejar adalah hatinya Tuhan. Karena di dalam hatinya Tuhan, visinya bisa digenapi. Itu yang aku alamin. Jadi ketika aku akhirnya memilih untuk kenal Tuhan, Tuhan malah bawa aku ke proses demi proses, perjalanan demi perjalanan. Dari yang jualan dagang panci di salah satu brand home home appliance segala macem gitu kan. Ya kan di PRJ waktu itu Jakarta Fair jualan rice cooker, blender, air fryer, anything. Perjalanan demi perjalanan. Habis itu bukan cuma ke sana doang, harus kuliah sambil kerja, jadi wedding organizer. Ya, dijanjiinnya kerja jadi MC, nggak taunya jadi asisten MC, bawain minuman buat MC, nyanyi, nggak dibayar. Jadi ngalamin semua itu, tapi ada sukacita karena saya tahu saya sedang mengenal Tuhan dan dalam perjalanan ini Tuhan menyertai saya gitu. Proses demi proses perjalanan itu rasanya nggak kehilangan sukacita. Walaupun rasanya seperti ditarik lagi ke belakang sama Tuhan. Nah, di sanalah semakin peka lagi kan dengan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan semakin terus ingetin lagi ke saya bahwa yes, kalau kamu aja bisa ingat aku sayang sama kamu, berapa banyak lagi orang di luar sana yang butuh diingatkan akan hal yang sama. Banyak banget orang-orang yang lupa bahwa mereka itu dicintai, mereka itu dikasihi oleh Tuhan. Gitu. Dan di situ Tuhan buka kesempatan untuk aku yang tadinya cari-cariin ajang pencarian bakat, tiba-tiba ada satu orang yang datang ke aku. Ketika aku lagi nyanyi di wedding, dia bilang, kamu gak cocok nyanyi di panggung kecil, kamu cobain deh acara di Net TV namanya Just Do It. Dan saat itu aku coba ikut ke ajang pencarian bakat itu, dan puji Tuhan, Tuhan kasih kemenangan di sana. Dan di situ Tuhan cuma bilang di hatiku ketika panggung demi panggung aku lewati, Tuhan cuma bilang, kamu harus nyanyi dari hati aku, yes. Gitu. Kamu harus bernyanyi dari hatinya aku. Karena lagu-lagu apapun itu ketika kamu nyanyikan dengan hati Bapa, lagu itu bisa menyampaikan kasihnya Bapa. Dan dari situlah perjalanannya dimulai, saudara, sampai Tuhan percayakan lagi untuk bisa melayani di YouTube. Sebenarnya sempat hilang ya ketika sudah menang di ajang pencarian bakat itu di 2016, saya sempat ketakutan lagi gitu. Namanya kita manusia sering ups and down. Saya ketakutan lagi karena saya pikir saya udah dikenal orang, followers yang tadinya 800 doang, 800 orang di Instagram tiba-tiba meledak jadi 40.000 orang di Instagram. Itu saya jadi kayak, wah, saya nggak boleh sembarangan ngomong nih, jangan terlalu Kristen. Padahal nama saya udah Yesus Abraham gitu kan, kayak kurang Kristen apa gitu ya. Ya tapi di situ ketakutan menyelimuti lagi hati saya karena jadi kayak, wah udah deh, jangan cover lagu rohani, jangan nyanyi lagu rohani, jangan katakan apapun tentang Yesus, cukup Tuhan aja gitu loh. Karena kan ya ketuhanan yang Maha Esa, ya udahlah. Tapi 3 tahun ternyata Tuhan bikin saya muter-muter, saya nggak kemana-mana, nggak ada progres, nggak ada kemajuan, nggak ada terobosan. Ya, di situ saya ketemu sama satu orang yang namanya Yosua Gunawan. Ya, Tuhan pertemukan sama dia dan kita ada di satu komunitas juga. Waktu itu di Influence, saya juga waktu itu masih di Reva juga ya, di Reva terus melayani, terus mencari Tuhan, pengen tahu isi hatinya Tuhan, tapi ternyata ya nggak ada yang sia-sia ketika kita berjalan terus sama Tuhan. Waktunya Tuhan indah, seiring dengan kelembutan hati kita juga Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Dan di sana dia bilang, kita semua diberkati banget sama cara kamu nyembah, Yes. Kenapa kamu nggak bikin YouTube tentang penyembahan yang isinya nyanyi aja pakai gitar gitu, simple worship gitu. Wah, di situ Roh Kudus ngomong di hati saya, ingat waktu itu yang pernah kamu taruh di hatimu, bukankah kamu rindu orang-orang bisa merasakan kasihku melalui nyanyian-nyanyian yang kamu nyanyikan? Ya kalau kamu rindu orang-orang bisa merasakan kasihku dengan nyanyian yang kamu nyanyikan, kamu gak boleh takut untuk nyanyiin tentang Yesus. Karena ya Yesus itulah bukti kasihnya Bapa kepada manusia gitu. Di situ saya ambil keputusan, oke, let's do it, Yos. Kita bikin YouTube ini biar bisa memberkati orang-orang. Ya mungkin ini saya nggak mau kaitin ini dengan angka, tapi ini kesaksian saya. YouTube yang saya punya itu udah ada dari 2016 sampai 2018. Saat itu subscribernya hanya 2.000. Ketika kita start konten saat teduh yang isinya hanya worship dan kita cuma nyanyi pakai gitar atau pakai piano simple, nggak pernah pakai band gitu ya. Dan di situ 1 bulan pertama subscribernya bertambah dari yang tadinya 2.000 jadi 100
jadi 10.000 1 bulan pertama, kemudian di 1 tahun jadi 135.000 dan sekarang udah 375.000 subscriber dan banyak orang diberkati dengan jutaan views. Padahal kita cuma bener-bener nyanyi pakai piano atau pakai gitar doang. Yang lain banyak banget bikin konsep bahwa mereka ngeband aransemen yang keren, tapi aku cuma pakai kunci G yang ditarik pakai kapo, jadi selalu dari G, saya nggak bisa kunci yang lain gitu ya. Kalau dibilang Yeso mainnya pakai kapo doang nih bisanya, ya memang gitu, memang cuma bisa main pakai kapo, kunci chordnya salah lagi. Tapi ya di situ ketika memang memang kita ketika kita bener-bener cari hatinya Tuhan dan dipenuhi sama kasihnya Tuhan, ternyata Tuhan pakai kita untuk juga bisa membagikan kepenuhannya itu kepada banyak orang melalui setiap hal gift yang udah Tuhan kasih di dalam diri kita masing-masing. Dan akhirnya sampai sekarang tetap terus melayani Tuhan bersama-sama dengan Tuhan juga tentunya ya, karena kalau melayani Tuhan sendirian capek saudara. Tapi karena ada Roh Kudus yang menyertai, ada pengurapan Tuhan yang menyertai, jadinya bisa terus sampai sekarang membagikan kasihnya Tuhan di YouTube dan sosial media sih, lewat puji-pujian. Seperti itu kira-kira kesaksian saya. Wow, keren banget guys. Puji Tuhan, Be. Singkat, ya padat tapi kontennya dalam. Saya cuma pengen nanya, selama kamu keluyuran dalam tanda petik itu, ya jadi keluyuran kemana-mana, kira-kira papa mama kamu waktu itu? Ketika keluyuran itu, Be? Ya. Papa mama ada, tapi papa mama ya waktu itu saking takutnya aja saya dikirimkan dari Lampung ke Jakarta karena takut ngehamilin anak orang. Tapi ya papa mama terus berdoa, mereka terus berdoa buat anak-anaknya. Jadi ya salah satu yang bikin saya bisa pulang itu ya pasti doa papa mama juga. That's it. Iya, pasti papa mama doa, karena papa mama selalu, ya nggak mungkin nggak berdoa gitu, pasti selalu doain anak-anaknya biar balik. Amin. Nanti waktunya papanya diminta kesaksian ke papanya. Jadi saya rasa lanjutin dengan soakingnya sekarang deh. Kamu pimpin soaking supaya kita semua tenggelam. Siap, Be. Ya, nanti habis itu baru saya akan lanjut. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Your love has ravished my heart and taken me over, and all I want is to be with you forever, with you forever. Your love has ravished my heart and taken me over, and all I want is to be with you forever, with you forever. So pull me a little closer and take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter
than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Oh, I wanna know you. Your love has ravished my heart and taken me over, taken me over. And all I want is to be with you forever, with you forever. Your love has ravished my heart and taken me over. You're taking me over, and all I want is to be with you forever, oh God, with you forever. So pull me a little closer and take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Go pull me a little closer and take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Ooh, I wanna know your heart. Kami rindu mengenal kasih-Mu. Kami rindu mengenal hati-Mu. Oh, oh, oh. Your love is for me. Oh, oh, oh. How great is your love. Oh, oh, oh. How great your love is for me. Oh, oh, oh. How great is your love. Oh, oh, oh. How great your love is for me. Oh, oh, oh. How great is your love. Oh, oh, oh. How great your love is for me. Oh, oh, oh. How great is your love. How great is your love. So pull me a little closer and take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Bawa ku lebih dekat, bawa ku lebih dalam. Ku mau mengenalmu, mengenal hatimu. Kasih-Mu terlalu manis,
lebih dari yang pernah ku rasakan. Ku mau mengenalmu, mengenal hatimu. Bawaku lebih dekat, bawaku lebih dalam. Ku mau mengenalmu, mengenal hatimu. Kasihmu terlalu manis, lebih dari yang ku rasakan. Ku mau mengenalmu, mengenal hatimu. Thank you, Jesus. Mengenal hatimu, mengenal hatimu, Tuhan. Oh, karena hatimu tak pernah menyerah, karena hatimu tak pernah menyerah, karena hatimu terlalu sabar. Oh, terlalu murah hati, kau terlalu baik. Ku mau mengenalmu, ku mau mengenalmu, lebih dari segalanya. Ku rindu kau karena kau selalu merindukanku, Tuhan. Kini bawaku untuk mengenalmu. Oh, kau lebih dekat dari seorang saudara. Kau lebih setia dari seorang sahabat. Bahkan kasihmu lebih besar dari orang tuaku. Oh, Yesus, tiada yang sepertimu. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
menikmati keindahan-Mu. Kami pandang wajah-Mu yang tersenyum padaku. Ku pandang wajah-Mu, oh, ku pandang mata-Mu Tuhan yang penuh kasih. Ku nikmati hadirat-Mu. Ku beristirahat di pelukan-Mu. Oh, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, terima kasih, oh Roh Kudus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sungguh manis, teramat manis Kau Yesus. Yang ku perlu Yesus, yang ku rindu Kau Yesus, yang mengertiku Kau Yesus, yang memahamiku Kau Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kasih-Mu seperti sungai yang mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, oh kasih-Mu seperti sungai yang mengalir, kuasa-Mu menyembuhkanku, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan.
tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, seperti kau, seperti kau, Tuhan. Thank you, Jesus. Ketika Anda nyembah Yesus, saya lihat Tuhan ingetin seperti tadi yang Anda bilang, kuncinya adalah kunci G. Tapi dengan kunci itu, Tuhan membukakan banyak pintu buat setiap orang yang mendengarmu untuk mencapai perjumpaan dengan Dia dan mencapai destiny masing-masing. Amin. Jadi teruslah, Yesus. Apa yang kau lakukan, itulah engkau bersama Dia. Terima kasih. Haleluya. Amin. Dan amin. Luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan itu mengejar Anda. Amin. Jadi kalau saudara-saudari yang hari-hari ini pengen semua keluarganya mengenal Dia, doakan aja saudara. Amin. Mengalami Dia. Saudara yang saya kasih, supaya semuanya mengalami kedewasaan yang penuh. Ya, saya bersyukur buat komen chatnya dari Pak Widi ya. Kunci G, dia kasih nama di belakangnya God. Saya setuju Pak, thank you banget Pak. It's really inspiring. Jadi rupanya Yesua dikasih kuncinya Tuhan. Yes. Ya. Dan ketika kunci itu dipakai, digunakan, itu banyak orang akan mengalami God-nya itu loh. Because He is a good God. Amin. And God is love, saudara. Amin. Ya, Allah itu kasih. Ya. Jadi sekali lagi saudara, mari kita semua maju bersama-sama untuk meraih hadiah kemenangan ini. Ya. Maksudnya meraih itu bukan meraih apa-apa, saudara. Bukan meraih identitas Anda. Identitas Anda sudah diberi, tapi Anda mengalami semua kepenuhannya ini, saudara. Supaya kelimpahan yang ada di dalam Anda itu akan menyentuh banyak orang. Amin. Saudara. Saya ajak saudara baca Roma 8, ayat 28 sampai 30, tapi versinya dari TSI 3. Ya, kenapa TSI, Pak? TSI itu terjemahan sederhana Indonesia namanya, tapi isinya nggak pernah sederhana, saudara. Kenapa 3? Katanya ini revisi yang ketiga. Jadi 28 berkata apa? Maka yakinlah, saudara, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Yang setuju katakan amin. Saudara, jadi apapun yang Anda alami, apapun saudara, seperti Yusuf bilang, iblis selalu mereka-reka yang jahat. Ya. Tapi Tuhan menjadikan semua, maksudnya bukan iblis, maksud saya, waktu itu engkau mereka-reka semua ini saudara-saudaranya saudara, tapi dikatakan saudara, ya kan, apapun yang direka-reka itu pasti pengaruh dari si jahat. Ya. Pikiran-pikiran yang iri hati dan sebagainya. Tapi Tuhan mengubah semuanya. Amin.
Allah bekerja mengatur semuanya itu menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya, sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Saya berdoa dan saya berharap saudara tiap pagi kalau bangun tidur bilang, aku dipilih, terima kasih Tuhan. Aku dipilih, terima kasih Bapa. Amin. Ayat 29, karena sejak semula Allah mengenal dan mengasihi kita. Dia pun sudah menetapkan agar kita menjadi serupa dengan anaknya. Dan supaya Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara-saudari. Saudara, jadi semua perjalanan kita menjadi keserupaan dengan Dia itu dikembalikan penuh. Setahap demi setahap. Setahap demi setahap, saudara. Nah, tapi di jalan dalam perjalanan ini kadang-kadang orang kepleset-pleset, tapi percaya. Ya, Pemasmur nulis, kalau sampai jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Sebab apa? Tangannya menopang kita. Saudara, ayat 30, sejak awal kita sudah masuk dalam rencana Allah. Lalu kita dipanggil menjadi anggota keluarganya. Kita jadi anaknya, saudara. Dia menjadi Bapa kita. Melalui pengorbanan Kristus yang sebentar lagi kita rayakan. Kita dibenarkan dalam pandangan Allah. Dan akhirnya kita akan menikmati kemuliaannya. Amin. The Passion nulis di posisi ini, saudara, from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang satu. 2 Korintus 3:18. Saudara, saya menghimbau supaya semua saudara tetap bersama-sama kita bergandengan tangan dalam satu keluarga Allah yang besar ini. Tetap melekat sama Tuhan. Apapun yang terjadi. Amin. Ya. Mari. Siapkan hatimu, saudara. Kita sudah tenggelam dalam kasih-Nya dan kita sekarang akan menikmati perjamuan kudus. Ini adalah bukti dari kasih-Nya. Ya. Ini adalah bukti kebenarannya. Kita disuruh peringati ini bukan sebagai peringatan biasa, tapi sebuah kebenaran bahwa Dia mengasihi Anda. Ya. Saya ajak saudara sebelum kita masuk Yohanes 6 ayat 56. Ya. Sementara Anda siapkan ya roti dan anggur karena kita akan makan tubuh dan minum darah. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sekali lagi saudara, orang yang makan tubuhku dan minum darahku, orang yang makan tubuh Yesus dan minum darahnya, itu tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam Tuhan. Di dalam dia. Maksudnya aku di dalam dia, di dalam saudara maksudnya. Ini D-nya kayaknya salah. Ya, ketikanya. Saudara. Jadi terjadi satu unity, satu kesatuan di dalam keintiman. Saudara. Siapkan hatimu, saudara. Kita akan angkat semua yang sudah kita siapkan, saudara. Ayo. Inilah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Firman Tuhan berkata, dari 1 Korintus 11:24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan apa, saudara? Peringatan bahwa tubuhnya dipecah, bukan untuk dia dipromosikan, tapi untuk Anda dan saya dinaikkan posisinya. Dari yang tadinya mati di dalam dosa, itu dibangkitkan, dipulihkan, menjadi utuh kembali. Oleh bilur-Mu Tuhan, karena tubuhmu dicapik-capik oleh bilur-Mu, kami sembuh. Siapapun keluargamu atau Anda sendiri mungkin sedang sakit, sekarang perkatakan, oleh bilur-Mu kami sembuh. Saya ulangi lagi, oleh bilur-Mu kami sembuh.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami makan tubuh-Mu ini Tuhan. Ayo kita makan bersama dalam nama Yesus Kristus. Ayat 25. Saudara, demikian dia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata ketika kita minum darahnya, kita tadi sudah makan tubuhnya. Kita ada di dalam dia dan dia di dalam kita. Artinya apa saudara? Darahnya ada di dalam kita. Kehidupan Kristus ada di dalam saudara dan saya. DNA Kristus ada di dalam kita saudara. Dan kita menjadi satu keluarga besar, tadi Roma 8 bicara. Karena semuanya punya darah yang sama. Satu keluarga besar, yaitu keluarga Kristus. Mari, di dalam nama Yesus Kristus kami akan minum darah-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Yang selalu kami peringati bukan sebagai kebiasaan atau ritual, tapi sebuah peringatan. Peringatan kebenaran bahwa Engkau sudah melakukan dan sudah selesai. Dan itu semua terjadi karena kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang tidak ada batasnya dan kasih-Mu yang kekal itu. Bapak, saat ini hamba-Mu berdoa sekali lagi buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap anak-anak. Supaya semuanya mengalami kepenuhan-Mu Tuhan. Berkati Yesua juga Tuhan, berkati semuanya. Haleluya. Amin.